Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Pembacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Markus, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya ke-43. Cukup panjang memang. Tapi mari kita ikuti. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sebab ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, dan ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, 'Siapa menjamah aku?'" Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur depan Yesus, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka tanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tapi tidur." Tapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Saudara-saudara, dalam pembacaan ini ada dua peristiwa yang terjadi, dan kedua peristiwa ini menyodorkan kepada kita pemahaman yang sangat mendalam tentang bagaimana Yesus sangat peduli dengan keadaan semua orang. Tapi juga di sisi yang lain, di sini Injil Markus berusaha untuk menunjukkan kepada kita bagaimana iman dari seseorang yang dalam keadaan desperate, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang sangat parah, dapat berseru kepada Tuhan, dan mereka menemukan jalan keluar dari masalah mereka. Cerita ini dimulai dengan seorang yang bernama Yairus. Alkitab berkata Yesus baru selesai aja dari danau, Yairus datang kepada Yesus dan kemudian tersungkur di depannya. Siapa Yairus? Dia adalah seorang yang ternama, dia adalah seorang yang dikenal. Dia adalah seorang kepala rumah ibadat. Kepala rumah ibadat tentu memiliki sebuah status yang cukup penting di dalam kalangan orang Yahudi. Paling tidak dia mengerti hukum Taurat.
orang ini pasti adalah orang yang kaya, berprestasi, dan punya anak yang sedang sakit. Tapi begitulah manusia, apapun status saudara. Tapi ketika saudara atau bahkan orang yang saudara kasihi mengalami persoalan, saudara akan terpukul dalam keadaan yang sangat desperate. Dia datang sebab anaknya yang sangat dia sayangi sedang sakit keras dan hampir mati. Itu dia katakan kepada Yesus. Dan Yesus langsung berkata, let's go to your house. Langsung Yesus berjalan mengikuti Yairus untuk pergi ke rumahnya. Tapi kemudian terjadi sebuah interceptions yang mengubah jalan cerita ini menjadi lebih menarik. Ya saudara, dalam perjalanan menuju ke rumah Yairus, Markus mencatat ada seorang perempuan yang 12 tahun lamanya mengalami sakit pendarahan. Kita perlu mengetahui fakta ini, bahwa perempuan ini sungguh desperate sekali. Dan dia dalam keadaan yang sangat parah dan membutuhkan pertolongan. Dia mengharapkan kesembuhan karena dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib atau berbagai dokter, saudara. Dan semua juga hartanya sudah habis. Kita perlu mengerti kalau orang yang sakit pendarahan, menurut adat Yahudi, bahwa orang ini adalah orang yang najis dan dia tidak boleh menyentuh orang. Kalau dia berjalan, dia harus berkata najis, najis. Seorang bisa bayangkan bagaimana dia sangat menderita karena sakit pendarahan ini. Dia tertolak, dia dikucilkan oleh banyak orang. Saudara, perempuan ini mendengar tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan penyakit, bahkan mengadakan mujizat yang luar biasa. Amen. Harapannya timbul. Imannya, saudara, berkata di dalam pikirannya, asal ku jama saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Akhirnya dia menjama jubah Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Pendarahannya berhenti. Dan dia mengalami kesembuhan dan mujizat Tuhan. Saudara, setiap kali Yesus melakukan mujizat, itu terjadi dengan cara yang sangat unik tentunya. Dalam konteks ini, mari kita lihat langsung bagaimana Yairus. Ketika Yesus menyembuhkan perempuan ini, dan dia disembuhkan, apa yang terjadi, saudara? Yesus kemudian melanjutkan, pergi bersama Yairus ke rumahnya. Tapi orang di rumahnya memberitahukan kepada Yairus seketika itu juga, bahwa, hey, anakmu sudah mati. Jadi nggak usah bikin susah Yesus lagi. Tapi Yesus langsung berkata, jangan hiraukan. Kamu percaya saja. Itu perkataan Yesus pada Yairus. Yesus yang baru saja melakukan mujizat dengan cara yang dahsyat. Memang dia tidak buat apa-apa. So perempuan itu yang menjamah dia. Dan kuasa keluar dari tubuhnya. Tapi yang luar biasanya adalah Yesus tetap konsentrasi pada apa yang akan dia kerjakan. Masalahnya sekarang, anak itu telah mati. Waktu Yesus datang, membawa Yairus dan istrinya dan ketiga muridnya, kemudian membangkitkan anak itu. Anak itu bangun dan dia disembuhkan, dibangkitkan oleh Tuhan, memperoleh kehidupan lagi. Saudaraku, ada banyak orang yang menyentuh Tuhan Yesus. Tetapi sentuhan perempuan ini adalah sentuhan iman yang luar biasa. Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Karena Yesus merasa ada tenaga atau kuasa yang keluar dari dirinya, dari tubuhnya. Perempuan ini menjadi takut dan gemetar. Alkitab mencatat perempuan ini tersungkur di depan Tuhan Yesus dan menceritakan segala sesuatu yang terjadi dalam dirinya kepada Tuhan Yesus. Yesus katakan, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara, perkataan Yesus yang Yesus katakan, anakku ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan perlindungan dan rasa aman kepada perempuan yang sangat desperate ini. Tahukah saudara bahwa peristiwa ini menunjukkan bagaimana iman kepada Tuhan Yesus Kristus dapat hidup di dalam keadaan
apapun. Dan itu menjamin bahwa Tuhan Yesus adalah sumber pertolongan di dalam kehidupan saudara dan saya. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.